Luar biasa sekali perjalanan beliau ke Amerika Serikat dan juga negara-negara bergabung tahun 2003 sampai startup. Oke, baik. Bapak Ibu, kita beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu Mariana Solvia. Halo teman-teman, semangat pagi. Ya, pagi. Pagi, Bu Mariana. Pagi, Bu Wah, Mariana. thank you ya. Ya, terima kasih undangannya hari ini untuk Bro Arifin ya. Kita tetangga tadinya loh. Saya di lantai 37 Grand Sleepy Tower tadinya. Sebelum move ya, sebelum kita pindah ke Five United sekarang. Jadi di Kokas. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Thank you ya untuk hadir hari ini. Hari ini kita santai aja ya. Saya diminta untuk sharing nih sama Pak Petrus Arifin. Saya bilang bukannya udah sering ya pusat, katanya kan in person belum gitu. Oh ya udah oke. So teman-teman siapa yang udah pernah dengar sharing saya sebelumnya? Boleh nggak kasih angka 1 di chatbotnya? Yang sudah pernah 1, yang belum pernah 2. Jadi saya tahu kira-kira berapa banyak yang perlu ulang. Oke, 2. Lebih banyak 2-nya ya. Berarti lebih banyak yang belum pernah nih. Oh iya, oke. Sip. Ya, lebih banyak 2 ya. Jadi saya mungkin sedikit ada pengulangan buat mereka yang sudah pernah dengar. Gak apa-apa ya, diulang dikit ya. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Saya ini sembari anak saya lagi ngeles Inggris, jadi tadi rada hektik sedikit, baru aja duduk. Tarik nafas dulu. Oke, nggak ya? Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk hadir ya. Kita kan selalu tahu ya bahwa katanya time is money ya. Katanya waktu itu adalah uang. Tapi ternyata sekarang ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang ya. Yaitu apa? Itu perhatian ya. Teman-teman sulit loh buat kita melepaskan mungkin 3 menit aja handphone kita taruh di meja ditutup tanpa ditengok-tengok ya. Nah, jadi saya sangat menghargai rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, ya mendengarkan saya ngomong kira-kira mungkin 1,5 jam ke depan. Itu adalah suatu gift buat saya, sebuah hadiah yang tidak ternilai ya untuk waktu dan perhatian teman-teman. Karena itu saya akan usahakan untuk memberikan terbaik juga untuk teman-teman. Ya, apabila nanti dalam presentasi teman-teman rasanya ada yang mau ditanya, langsung diketik aja di chatbot. Nanti saya akan usahakan ada jeda-jeda yang bisa mengakomodasi pertanyaan tersebut. Oke, kira-kira kita langsung mulai atau gimana nih, Pak dan Ibu MC? Boleh, Ibu langsung dimulai. Boleh ya, langsung ya. Oke, saya akan mulai dengan presentasi saya. Ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang topiknya handling objection, ya, atau penanganan keberatan. Itu di MDRT-W ya. Nah, jadi mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Saya saat ini di Prudential sudah 18 tahun. Ya, persisnya besok sebenarnya tanggal 4. Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 3 kan ya. Nah, besok sebentar 3 April. Oh, hari ini loh. Persis hari ini saya ulang tahun ke-18 di Prudential. Wow. 18 tahun saya lagi sharing ya.
Jadi teman-teman bisa lihat nih, ya dari cupu ya, dari masih kecil sampai gede. Literally ya, yang paling kiri itu waktu saya masih agent. Ya, terus UM, SUM, AM, kemudian AD sekarang istilahnya ya, istilah lain dari AM. Oke, kan saya sangat bersyukur diberi kepercayaan untuk boleh melayani di Prudential 18 tahun. Dan kalau Tuhan izinkan, saya masih mau berpuluh-puluh tahun lagi ke depan di Prudential. Nah, background saya itu, saya S1 akuntansi ya. Nah, S2 saya itu sistem informasi. Jadi komputer sebenarnya. Jadi akuntansi dan komputer. Nah, saya itu orangnya sebenarnya pendiam, ya introvert lah ya. Kalau nggak di toilet nggak ngomong gitu ya. Nah, makanya saya pilih akuntansi dan sistem informasi supaya nggak usah ketemu orang gitu kan, tujuannya begitu ya. Nah, jadi profesi yang saya jalankan juga akuntan, konsultan IT, guru musik, guru Inggris, dan saya pernah coba-coba bantu dagang alat tulis kantor ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya saya nggak punya background sales lah ya. Nah, luar biasanya di Prudential ternyata orang seperti saya pun yang pendiam, yang nggak bisa ngomong gitu ya. Dulu waktu masih baru agent, saya kalau pegang mic tuh 2 tangan dan gemeteran. Tapi sekarang udah biasa ya, udah biasa sharing. Ya, orang seperti saya pun bisa berhasil di Prudential. Apalagi teman-teman yang mungkin punya background jauh lebih maju, lebih bagus daripada saya. Nah, saya sedikit sharing tentang MDRT. Ya, nah mungkin banyak yang tahu, mari MDRT gitu ya, mari MDRT, kenalnya begitu. Apa sih MDRT? Ya, MDRT itu singkatannya Million Dollar Round Table. Ya, jadi ini sebuah organisasi internasional yang didirikan di Amerika Serikat tahun 1927. Udah lama ya, hampir mungkin 100 tahun bentar lagi ya. Nah, itu anggotanya itu lebih dari 72.000 orang agen asuransi di seluruh dunia, di seluruh negara dan semua brand. So, kalau misalnya kita masuk ke MDRT, kita tidak lagi mewakili Prudential, tetapi kita mewakili Indonesia. Ya. Jadi saya banyak banget teman-teman dari berbagai bendera lainnya, ada yang kita kan merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah yang lainnya gitu ya. Itu semua sahabat saya. Ya. Dan saya tidak pernah menganggap mereka sebagai kompetitor. Karena kompetisi kita yang sesungguhnya itu bukan sama rekan sesama agen asuransi jiwa, meskipun dia berbeda brand. Tetapi kompetisi kita adalah dengan waktu. Maksudnya gimana? Waktu di mana seseorang tidak bisa lagi memiliki asuransi. Ya. Karena apa? Karena entah dia sakit atau entah dia sudah nggak punya, udah meninggal. Ya. Oke. Nah, kembali tentang MDRT, ini adalah misinya MDRT, yaitu menjadi jaringan internasional insan profesional jasa keuangan asuransi yang apa? Yang dihormati, mengedepankan para anggotanya dan melayani nasabah dengan kinerja teladan dan standar etika, pengetahuan, layanan, dan produktivitas yang tertinggi. Jadi MDRT itu menjadi sebuah benchmark di mana orang tahu nih, oh kalau kamu agen MDRT, berarti kamu bukan agen yang ecek-ecek, kamu bukan agen yang sembarangan, tetapi kamu adalah agen yang masuk dalam top 2% saja di seluruh dunia. Kalau di Indonesia cuma 0,5%. Ya, dari total populasi agen di Indonesia ada 500.000, yang mencapai MDRT hanya 3.500 orang. Ya, dan Prudential sendiri, Prudential saja memiliki 1.908 orang. Luar biasa nggak? Jadi Prudential itu pangsa pasarnya adalah setengahnya MDRT di seluruh Indonesia. Lebih dari setengah. Ya, so teman-teman sudah berada di kapal yang benar, di Prudential ya, yang memiliki sistem pelatihan yang begitu hebat, dan kita bisa menghasilkan MDRT yang profesional, yang baik, agen yang profesional yang diakui secara dunia. Oke. Nah, terus gimana sih jadi MDRT? Nah, nggak susah kok. MDRT itu cuma perlu 483 juta saja. Ya, kalau kita bandingkan sama Star Club tahun ini 700 juta ya, luar biasa ya. 2 kalinya, hampir 2 kali. Nah, tapi bedanya gini, kalau Star Club itu hitungannya API. Annualized Premium Income. Jadi meskipun orang cuma bayar 1 bulan, di FUR tuh sama Prudential, ya udah kamu udah bayar 1 bulan, saya anggap kamu udah bayar 12 bulan. Namanya annualized, jadi API.
Ya, tapi kalau misalnya MDRT, kalau belum bayar ya belum dihitung. Karena dia berdasarkan namanya FYPC, First Year Premium Collected. Premi yang sudah dikolek, yang sudah diterima oleh Prudential, baru dihitung sebagai targetnya MDRT. So, kalau kasaran saya ngomong, 483 juta itu apabila bayarnya tahunan, maka itu akan sama dengan API. Tetapi kalau misalnya bayarnya bulanan, maka tentu akan lebih kecil daripada API, terutama kalau dia closingnya di akhir-akhir tahun. Gitu ya. Nah, dan 483 juta ini karena adalah premi yang sudah terkolek atau terkumpul, ya berarti ini semuanya uang, nggak campur daun, nggak campur bonanza, nggak campur dan lain-lain, nggak campur free look, nggak campur lapse, nggak campur lain-lain. Pokoknya duit masuk baru dihitung. Ya, jadi very clear kalau kita bilang orang ini MDRT, maka ini adalah standar MDRT internasional, tidak pakai tawar-tawar. Semua perusahaan di Indonesia gunakan standar ini. Ya. Nah, lalu COT gimana? Itu code of the table. Ya, code of the table itu adalah 3 kalinya MDRT. Ya, jadi 1 tahun dia berhasil menjual 1,45 M, 1,5 M lah. Ya. Lalu kalau TOT gimana? TOT itu top of the table, yaitu 6 kalinya MDRT. Jadi selama Januari sampai Desember dia berhasil menjual 2,9 M. Ya. Nah, kalau orang-orang di MDRT itu kan kita kalau sebagai MDRT member kita boleh nih menghadiri MDRT meeting, ya annual meeting. Nah, kalau di annual meeting itu kita bertemu dengan belasan ribu orang yang hadir ya sebelum pandemi ya. Nah, itu semuanya paling minim adalah MDRT. Karena kalau nggak MDRT kan dia bukan member dan nggak bisa masuk ya. Jadi kita bisa melihat MDRT itu begitu banyaknya dan MDRT actually nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi itu adalah standar. Ya, ibaratnya UMR-nya perusahaan UMR-nya profesi asuransi jiwa, ya agen asuransi. Jadi kalau teman-teman belum mencapai MDRT, ayo kejar terus karena itu adalah benchmark kita bahwa kita benar-benar udah kerja dengan benar. Ya, nah terus ada COT dan TOT dan luar biasanya orang-orang TOT ini ya, mereka kalau nanya nih sama temennya, dia nggak nanya gini, kamu udah TOT belum tahun ini? Nanyanya nggak begitu. Jadi nanya gimana? Dia nanya gini, misalnya Pak Billy ya, Pak Billy, kamu tahun ini udah berapa TOT-nya? Udah berapa putaran TOT-nya? Gubrak nggak? So, jauh banget gitu. Jadi itu is a different league gitu. Saya bilang itu liga yang berbeda. Ya, tetapi luar biasanya nih orang-orang MDRT, COT, TOT ini, meskipun orang yang sangat-sangat hebat, duit nggak usah ditanya lah ya, pasti sangat-sangat banyak, tapi mereka sangat humble, mereka masih mau belajar, mereka masih mau bertumbuh, dan yang pasti mereka semua senang berbagi. Ya, karena di MDRT itu value-nya adalah always sharing. Ya. Oke. Nah, MDRT saya juga dikenalkan yang namanya whole person concept, ya. Yaitu di mana manusia itu harus sukses secara menyeluruh, whole gitu ya, baru dikatakan sukses. Kita balancing antara pekerjaan dan juga personal life kita. Ya, contoh apa aja nih yang harus diperhatikan? Ada 7 pilar ya dalam whole person concept. Yang pertama adalah relationship atau hubungan kita dengan orang lain, bisa dengan keluarga, dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan siapapun itu. Lalu health, ya kesehatan. Lalu education, ya kita selalu bertumbuh dalam pengetahuan. Lalu career tentunya, ya service. Service itu berarti pelayanan kepada manusia lain, ya. Lalu financial, ya. Dan terakhir adalah spiritual, hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi 7 item ini, 7 aspek ini setiap tahun kita diukur, ada kuisnya. Ya. Waktu tahun-tahun pertama saya ingat banget saya ngukur ini kan dititik-titikin ya ada angkanya ya. Itu bentuknya kayak bintang. Kayak apa? Kayak logo Mercy. Ya kalau disambung. Jadi sangat tidak balance. Tetapi berjalannya waktu, tahun ini saya udah tahun ke-9 saya MDRT, pelan-pelan mulai rada lebih bulat. Ya, jadi saya merasa bahwa MDRT membuat saya tidak saja bertumbuh secara karir ataupun secara income, tetapi saya juga bertumbuh secara keseluruhan sebagai manusia yang lebih baik. Ya, oke, thank you teman-teman. Nah, so ini adalah konsep yang saya baru temukan di MDRT. Saya tidak menemukan konsep ini di tempat lain. Karena itu saya sangat-sangat jatuh cinta sama MDRT, karena di MDRT saya bisa kerja dengan sukacita.
saya bisa senang, dan saya percaya banget dengan sukacita itu adalah satu modal awal untuk saya bisa sukses. Jadi kalau ditanya, mana dulu nih, sukses dulu baru happy, atau happy dulu baru sukses? Yang mana teman-teman? A, sukses dulu baru happy. B, happy dulu baru sukses. A atau B? Sukses dulu baru happy, itu A. Happy dulu baru sukses, itu B. Nah, oke, sebagian besar udah benar ya. Yang benar adalah B, teman-teman. Karena kita happy, maka kita sukses. Ya, kalau kita nunggu sukses dulu baru happy, gak sukses-sukses, kita gak happy-happy. Ya, jadi kita harus mencintai pekerjaan kita. Ya, nah setelah ketemu MDRT, saya bisa melakukan hal itu. Sebelum ketemu MDRT, meskipun saya juga pernah mendapatkan Star Club, ya, 9 tahun pertama saya nggak kena MDRT. Saya sudah pernah Star Club dan saya sudah mencapai AM. Tetapi saya merasa pekerjaan ini melelahkan. Saya selalu kepingin kapan ya saya bisa jadi agen, bisa jadi AM abadi. Ya, zaman dulu ya, sekarang namanya EAD. Nah, AM abadi supaya apa? Supaya bisa pensiun. Sorry ya, iklan. Supaya bisa apa? Supaya bisa pensiun ya. Nah, zaman dulu kayaknya kerennya jadi AM abadi, bisa pensiun, bisa ongkang-ongkang kaki dan terima uang. Tetapi kenyataannya, orang yang kepingin pensiun adalah orang yang tidak menikmati pekerjaannya. Benar ya teman-teman ya. So, tapi itu semua berubah total ketika saya menemukan MDRT dan saya melihat bahwa this is where I should belong to gitu ya. Di sini saya harusnya berada. Dan saya merasa pada saat itu kalau Tuhan kasih saya umur 20, 30, 40 tahun ke depan, saya tetap mau berada dalam komunitas ini. Dan buat saya, bekerja itu jadi seperti bermain-main, ya, no pressure. Oke, by the way, sedikit ya, sebelum MDRT saya cuma pernah 2 kali Star Club. Ya, setelah ketemu MDRT, saya setiap tahun Star Club, double Star Club, dan dari 2011 ya, sampai saat ini saya udah 9 kali Star Club, 1 kali double Star Club. 9 tahun MDRT. Ya, kita melihat konsistensinya. Saya bukan tipe yang bukan tipe yang penjual hebat lah. Saya tahu di sini banyak yang jago-jago ya. Yang one case one MDRT mungkin bisa langsung PCC. Saya nggak yang tipe gitu. Tapi saya melihat satu pattern ya, satu pola yang mana dulu tuh saya rasanya kalau Star Club itu ya itu kebetulan gitu. Ya, by chance aja saya dapat big case, dapat Star Club. Tetapi setelah saya menerapkan MDRT, ilmu-ilmunya, saya bisa mengatakan bahwa saya mencapai itu bukannya by chance, tapi by choice. Jadi saya benar-benar memilih melakukan apa yang benar, dan itu ternyata terbukti berhasil. Ya, thank you teman-teman. Ya, di sini juga banyak yang keren-keren. Saya juga masih sambil belajar. Oke, so sedikit perkenalan saya. So ini adalah kata-kata Confucius. Choose a job you love, and you will never work a day in your life. Karena antara bekerja dan bermain ya beda-beda tipis aja. Ya happy-happy aja. Ada cara-caranya, ada tips-tipsnya nanti saya bisa sharekan. Oke, itu sedikit perkenalan saya. Kita akan masuk ke topik utamanya yaitu handling objection. Ya, nah teman-teman harus menyadari dulu nomor 1 bahwa objection adalah buying signal. Ya, teman-teman mungkin pernah nggak? Ibu-ibu deh terutama ya, misalnya lagi jalan nih ke pasar, terus lihat ada alpukat, kayaknya oke sih, tapi belum matang banget gitu ya. Terus teman-teman nggak nanya, kira-kira bakal beli nggak kalau nggak nanya? Nggak ya. Nah tapi kalau misalnya kita nanya, misalnya bilang, bang berapa sekilo? Nah terus abangnya ngomong apa? Abangnya nggak jawab berapa rupiah loh, dia langsung ambil plastik, langsung mulai masukin ke dalam timbangan, mau berapa kilo, Neng? Betul nggak? Ya. Nah, si abang tuh pinter. Si abang tuh mengerti namanya buying signal. Kalau orang udah nanya harga, dia udah oke sebenarnya. Ya, jadi langsung action aja, langsung eksekusi. Nah, kita itu harus seperti itu juga, seperti si abang buah. Ya, bisa membaca yang tidak terucap, bisa membaca yang tersirat, yang tidak tersurat. Ya, sebenarnya dia ini sudah niat atau belum, buying signalnya udah ada atau belum. Ya, nah objection, ya keberatan adalah salah satu buying signal. So teman-teman harus happy kalau dapat objection.
Orang yang diam aja nggak akan beli. Sebaliknya, orang yang berminat untuk membeli nggak akan diam. Sulit loh kita melakukan closing untuk orang yang diam aja. Yang dijelasin, iya, benar. Bagus ya, setuju. Waduh, itu gimana closingnya saya nggak ngerti, itu susah tuh itu. Ya, tapi kalau orang yang jawab, terus ini gimana? Nanti itu gimana? Nanti Prudential nggak bisa. Itu bagus. Berarti dia ada niat untuk membeli. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi, keberatan adalah sign dari ketertarikan. Be happy. Ya. Nah, ini satu kunci yang teman-teman harus selalu ingat bahwa handling objection itu bukan AMKM. Bukan Anda bertanya, kami menjawab gitu ya. Yang tahu zaman-zaman Sonora ya, pasti pada ketahuan umurnya ya. Saya nggak tahu Sonora masih ada nggak sih sekarang. Ya, oh masih ya. Udah lama nggak dengar radio. Dengar Spotify terus. Nah, jadi bukan Anda bertanya, kami menjawab, tetapi apa? Anda bertanya, saya tanya balik. Ya, kamu nanya, saya tanya balik. Ya. Handling objection itu seperti kita membicarakan satu hal yang sama, tetapi persepsinya beda. Ya, kayak orang kalau misalnya ada 5 orang ya, pernah dengar mungkin ya analogi orang buta. 5 orang ditutup matanya, yang satu suruh pegang gajah, yang satu pegang telinga, satu pegang buntut, satu pegang belalai, satu pegang kaki. Tentu dia semua akan memberikan jawaban gajah itu apa. Ada yang tipis, ada yang panjang, ada yang kayak ular, ada yang kayak pohon, beda-beda semua. Ya, padahal objeknya sama ya, gajah-gajah itu juga gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita meletakkan ide kita ke dalam mulut prospek tanpa harus mengucapkannya sendiri. Jadi gimana dong? Nah, orang yang pegang buntut, kita ajak ke sini, peganglah kakinya. Oh, udah ternyata sama-sama ya bicara gajah itu seperti pohon gitu. Kira-kira seperti itu ya analoginya. Nah, dalam handling objection atau dalam percakapan kita sebenarnya kita harus mau kalah ya. Be willing to lose a battle gitu ya. Jadi pertempuran itu oke, kalah nggak apa-apa, asal peperangannya menang. Ya. Jadi kalau kita ada selisih pendapat yang nggak terlalu penting, nggak terlalu krusial gitu ya, ya udah kita ngalah aja. Ya, yang penting closing. Jangan kita menangin perdebatan kecil tapi nggak closing. Ya, oke. Nah, saya udah menyiapkan 10 pertanyaan yang sering diajukan. Ya, teman-teman di sini kan mungkin banyak yang masih agent juga ya, kalau leader tentunya udah tahu juga nih jawaban-jawabannya. Tapi saya sharing, mudah-mudahan bisa kepake ya. Nanti lepas dari 10 pertanyaan ini, teman-teman kita lanjut ke live aja, kita question and answer ya. Nah, ini yang paling sering nih, Prudential mahal. Siapa yang pernah dapat kayak gini? Coba yang pernah tulis P, pernah. Prudential mahal, tempat lain lebih murah. Katanya di sini akuisisinya tinggi ya. Tempat saya dengan premi segini bisa dapat segitu loh, gitu. Pernah? Iya, semua pernah ya. Iya, terutama akhir-akhir ini ya. Ada perusahaan asuransi yang berani banget banting harga. Ya, terus jawabnya gimana dong? Nah, sebenarnya ada beberapa jawaban sih, tapi saya akan bukakan yang pertama dulu ya. Ini saya sering pakai. Ya, jadi saya akan jawab begini, Pak. Sebenarnya kalau mau bicara harga ya di pasaran dunia asuransi itu banyak banget. Ada yang paling murah sampai paling mahal pun ada. Ya, yang lebih mahal di Prudential pun ada kok. Ya, tapi itu sebenarnya menentukan kualitas, bukan kualitas. Ada fitur-fitur yang harus dipilih. Ya, ada 3 fitur, tapi Bapak hanya bisa pilih 2 di antara 3. Yaitu apa? Bagus, murah, dan cepat. Kalau bagus dan murah, saya pastikan dia nggak cepat. Artinya kalau mau klaim itu butuh proses. Bapak bisa nggak menunjukkan produk apa yang seperti ini, Pak? Yang bagus dan murah tapi cepat. Nah, teman-teman coba jawab apa jawabannya? Kita interaktif ya teman-teman ya. Kalau HO itu harus interaktif, kalau nggak seru.
Yang bagus dan murah tapi nggak cepat. Apa jawabannya? Yang punya pemerintah, BPJS. Betul banget. Benar banget, Pak. Jadi BPJS itu bagus banget, Bapak harus punya ya, dan sekaligus itu juga menyumbang ya, Pak ya, mengikuti program pemerintah ya. Tapi memang prosesnya nggak cepat. Bapak harus mau mengikuti aturannya. Ya, aturannya gimana? Kalau sakit itu harus datang dulu ke puskesmas terdekat, dirujuk ke mungkin dokter spesialis, kemudian dari dokter spesialis baru dirujuk lagi ke rumah sakit. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kalau Bapak mau milih pengobatan yang nyaman, nah mungkin BPJS bukan jawabannya. Ya. Lalu ada juga Pak yang murah dan cepat. Tapi saya pastikan itu bukan yang paling bagus kualitasnya. Mungkin Bapak pernah juga mendapatkan penawaran-penawaran dari bank. Pernah nggak diteleponin untuk telemarketing asuransi gitu, ada? Pasti ada ya. Nah, itu murah banget dan cepat banget. Bapak cukup bilang setuju, langsung jadi polisnya. Betul ya? Tapi tentu itu bukan kualitas yang terbaik. Ya, paling banter mereka mungkin ngasih 500.000. Yang 1 juta aja jarang, Pak. Dan sifatnya santunan. Ya, 500.000 cukup nggak cukup, saya nggak peduli. Pokoknya kamu dapat 500.000 sehari rawat inap. Atau mungkin dapat 1 juta, tapi harus kecelakaan. Ya, dan lain-lain. Jadi tentu karena dia cepat dan karena dia murah, tentu bukan yang terbaik kualitasnya, Pak. Nah, satu lagi Pak yang terakhir adalah cepat dan bagus. Tapi tentunya ini tidak murah. Dan kebetulan banget Pak, Prudential adanya di kategori yang ini, ya, yang cepat dan bagus. Nah, Bapak sendiri sebenarnya mencari asuransi itu mau cari yang murah-murah aja, atau Bapak mau cari yang cepat, bagus, dan terpercaya? Bisa dijawab di chatbot? Ya, tentunya mau yang cepat dan bagus ya. Ibaratnya gini, Bapak beli handphone aja, ya, itu pasti akan diupdate setiap 2 tahun, benar nggak? Ya, padahal handphone itu yang setiap 2 tahun kita akan jual dan kita akan beli lagi, kita tetap cari yang terbagus, benar nggak? Yang terbaik yang kita mampu. Ya, coba cek handphonenya handphone apa? Handphone ini kah? Apa namanya, BlueBerry kah? Mito kah? Enggak kan? Advan kah? Enggak kan? Kenapa nggak cari yang nggak beli yang seperti itu aja, kan murah. 2 tahun lagi juga ganti kok. Nah, apalagi saat ini Bapak mau beli sesuatu yang dipakai bukan cuma 2-3 tahun, tapi mungkin 20-30 tahun. Kenapa nggak cari yang terbaik, yang terpercaya, dan jelas garansinya? Ya, nah, udah 2 jurus tuh ya. Jurus yang 3 lingkaran, jurus yang bagus, cepat, terpercaya. Jurus yang handphone. Nah, yang terakhir. Akhir-akhir ini saya lebih sering pakai yang ketiga. Ya, ini satu jurus yang saya pelajari dari Ko Handoyo, ada yang tahu ya. Ko Handoyo itu salah satu life member juga, honor roll di MDRT. Nah, beliau mengajarkan gini, Pak, dalam membeli asuransi, ya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya, nomor 1 tentunya adalah produk. Ya, nomor 2 ada perusahaan. Ya, nomor 3 adalah agen. Nah, produk itu susah ngomong, Pak. Hari ini mungkin dia lebih bagus, tapi mungkin 1-2 bulan lagi saya lebih bagus. Mungkin 3-4 bulan lagi dia lebih bagus lagi. 5-6 bulan saya lebih bagus lagi. Jadi produk itu kan terus bersaing. Ya, perusahaan asuransi akan selalu membuat produk-produk yang lebih inovatif untuk konsumennya. Nah, yang nomor 2, kalau kita bicara perusahaan, ya, perusahaan harus bonafit, ya saya setuju. Perusahaan harus untung, ya saya setuju. Tetapi kapan fitur ini akan terasa oleh manfaatnya oleh si klien? Mungkin baru terasa kalau pada saat klaim, ya itu pun mungkin, ya. Jadi secara real, kekayaan ataupun kekuatan sebuah perusahaan itu tidak berdampak langsung terhadap kehidupan kita. Setuju ya? Nah, yang ketiga adalah agen. Ya, yang nomor 3 ini, agen yang bisa
capable, yang kompeten, yang menemani Bapak Ibu, terutama di saat-saat sulit, yang ngebantuin klaim, yang akan terus menjadi teman seumur hidup Bapak, stay and grow, itu tidak banyak. Agen itu lebih banyak yang hit and run. Tapi agen yang loyal, yang kompeten, yang stay and grow with you, nggak banyak, Pak. So, apapun asuransi yang Bapak akan ambil nanti, pastikan agennya itu adalah agen yang mau stay and grow sama Bapak. Nah, biasanya kalau saya udah ngomong gitu, umumnya sih, nasabah saya kan ngomong, oh itu mari banget gitu. Oke, ya itu jawaban yang saya inginkan. Tetapi saya nggak mau ngucapin sendiri, biar dia ngucapin. Ya, oke. Jadi untuk harga, saya udah bekalin dengan 3 cara ya. Kira-kira bisa kepake teman-teman? Saya. Oke. Ini dia. Saya kadang-kadang kalau ngomong suka mendahului slide, sorry ya teman-teman. Jadi boleh di screenshot, ngomong. Nah, by the way, asuransi itu adalah sebuah produk yang unik. Kenapa? Karena pada saat kita mau pakai, berarti kondisi kita lagi nggak baik. Benar nggak? Pada saat kita mau pakai, mau klaim, berarti kita lagi sakit, lagi terkapar, atau mungkin udah nggak ada di dunia ini. So, siapa yang bantuin dong? Bisa nggak tanpa bantuan agen? Bisa sih, tapi tentu akan lebih nyaman kalau dibantuin agen. Kalau Bapak beli di bank, ya Bang, ada yang bantuin nggak? Ada, tapi staff. Dan staffnya mungkin gonta-ganti. Kalau misalnya pun nggak ada, Bapak langsung ke Prudential bisa nggak? Bisa. Ke customer service. Ya. Nah, tapi harus disadari, bedanya customer service sama agen apa? Customer service berpihak pada perusahaan. Agen berpihak pada nasabah. So it's your choice. Oke, ini juga saya udah terangin tadi ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Ya, nggak ada uang atau nggak ada budget. Ada yang pernah ngalamin seperti ini? Teman-teman, sorry ya kalau banyak suara-suara ya. Saya satu ruangan sama anak saya lagi les soalnya. Oke, nggak ada uang, nggak ada budget gitu ya. Lagi pandemi gitu ya. Nah, saya biasa akan jawab begini, Pak, kalau misalnya memang belum punya budgetnya, saya sangat menyarankan untuk berhemat, misalnya nggak usah makan malam. Kenapa? Karena kalau nggak makan malam, kan kita nggak apa-apa ya, paling malah mungkin makin sehat, jadi langsing. Ya, tapi kalau misalnya kita demi makan malam kita nggak mau berhemat, tapi sebaliknya kita nggak beli asuransi, nggak mau bayar premi, maka ketika kita meninggal, keluarga kita turut meninggal secara keuangan. Bayangin, premi yang angkanya 500-600 ribu aja nggak sanggup. Mana sanggup sakit. Ya. Kalau belum punya asuransi nggak boleh sakit. Apalagi meninggal. Ya, biasa saya suka bercandain seperti itu. Nah, asuransi itu seperti permainan kursi dan musik. Ya, teman-teman tentu tahu ya permainan ini ya. Biasa dimainkan oleh anak TK. Satu kelompok anak, setiap anak itu ada kursinya dan diputerin musik. Selama musik berputar, anak-anaknya kan muter, kemudian pada saat musik berhenti, maka bangkunya ada yang ditarik. Ya, sehingga ada 1 atau 2 anak yang nggak bisa duduk. Nah, kita bayangkan sekarang anak-anak ini nggak cuma 1 kelas, tetapi 1000 anak. Dan kita bayangkan juga bahwa dalam setiap bangku ada sepiring nasi. Ya, 1000 anak ini akan berputar dan ada musik yang dimainkan. Nah, pada saat musik diberhentiin, ada 2 kursi sama nasinya akan hilang. Terus gimana dong anak yang 2 orang ini? Kasihan dong nggak makan. Oh, don't worry. Ada cara supaya 2 anak ini bisa tetap makan. Yaitu apa? 998 anak lainnya sudah disepakati sebelum mulai. Nanti kalau ada teman kamu yang nggak dapat kursi, kamu kasih ya sendok dan lauk dan nasi 1 sendok. 1. Kira-kira kenyang nggak 2 anak itu? Pasti kenyang ya, karena dia masing-masing menerima 998 sendok gitu ya.
Nah, teman-temannya yang ngasih 1 sendok, kelaparan nggak? Enggak, karena dia cuma ngasih 1 sendok kok, dia masih banyak. Nah, itulah asuransi. Asuransi itu adalah apa? Adalah jaminan ketersediaan makanan di meja keluarga Anda. Ya, bayangkan kalau ternyata dari 1.000 anak itu, 2 orang anak itu adalah anak-anak kita. Bagaimana rasanya kalau dia tidak memiliki perjanjian seperti itu sebelumnya? Jadi dia nggak makan, dan mungkin dia akan nggak punya rumah, dan mungkin dia harus nggak sekolah lagi. Oke, itu yang nomor 2 ya. Kalau orang bilang nggak punya budget. Nomor 3, nah rugi beli asuransi gitu ya. Pernah dapat kayak gini? Asuransi mah rugi mar, nggak ada untungnya. Apalagi sekarang nih lagi rame banget di sosmed ya. Yang katanya nasabah bilang ditipu lah, nasabah bilang uangnya hilang lah, dan lain-lain gitu ya. Pernah gitu ya. Pernahnya HPH-nya banyak. Ya. Mau untung, belilah di waktu yang paling tepat. Bapak salah sih, belinya di waktunya kurang pas, nggak tepat. Bapak tahu nggak kapan waktu yang paling tepat untuk punya asuransi, untuk beli asuransi? Coba dijawab teman-teman. Kapan waktu yang paling tepat untuk beli asuransi? Now. Oke, ada lagi? Saat ini. Waktu sehat dan punya uang. Waktu masih muda. Oke. Terus? Yes. Ada yang jawab curang. Menfi mah udah tahu jawabannya. Jadi ini mungkin muda dan sehat. Kebanyakan orang kan berpikir gitu ya. Masih muda, masih sehat gitu ya. Itu adalah waktu yang tepat. No. Kalau mau untung, belilah di waktu yang paling tepat. Yaitu kapan? Sehari sebelum meninggal. Saya pernah bercanda sama nasabah saya. Dia bolak-balik ngitungin untung rugi. Itu saya bilang, Tante, ini betulnya tua ya. Tante mau untung. Belinya 1 hari aja sebelum dipakai, Tante. Dia ketawa. Iya kan nggak tahu katanya. Ya makanya karena nggak tahu harus segera gitu kan. Kalau saya tahu kapan saya mati, ini saya pakai saya ya. Kalau saya tahu kapan saya mati, saya beli sehari sebelumnya, Tante. Saya bayar 1 juta dapat 1 M. Saya bayar 10 juta aja biar dapat 10 M, Tante. Ya, dia ketawa-ketawa. Ya, itu caranya ya. Maksudnya, ya kalau mau untung ya you buy, you die gitu. You buy now, you die tomorrow. That's the best way to get your maximum return guaranteed, katanya Sanjay Tolani. Nah, bicara untung apa rugi, sebenarnya ada 4 skenario. Ya, yang merah, kita beli asuransi, nggak sakit. Yang kedua, kita beli asuransi dan sakit. Yang ketiga, kita nggak beli asuransi dan nggak sakit juga. Yang keempat, kita nggak beli asuransi, sakit. Kira-kira mana skenario yang paling rugi? Yang paling rugi, warna apa? Ini ada merah, oranye, hijau, kuning ya. Kita nggak pilih kuning. Yang paling rugi, kuning ya. Nggak beli asuransi, sakit gitu ya. Harus keluar duit ratusan juta, bahkan miliar. Betul ya? Saya setuju. Nggak beli asuransi, sakit. Nah, pertanyaan kedua. Menurut kamu, mana yang paling untung? Warna apa? Paling untung? Merah. Merah. Merah itu jawaban agen biasanya. Kalau nasabah jawabnya? Hijau. Nasabah jawabnya hijau. Yang paling untung nggak beli asuransi dan nggak sakit. Saya setuju banget sama kamu. Nggak beli asuransi dan nggak sakit itu adalah skenario yang paling untung. Tapi gini, kamu bisa jamin nggak kamu nggak sakit? Kamu bisa jamin nggak umur kamu cukup sampai anak-anakmu mandiri? Kamu bisa jamin nggak bahwa kamu meninggal akan pas waktunya? Artinya apa? Nggak sempat sakit-sakitan, tidur, udah usia tua, tidur, anak mandiri, nggak bangun lagi. Tanpa perlu biaya macam-macam.
Kalau kamu bisa jamin 3 hal itu, kamu nggak usah beli asuransi. Karena asuransi itu kita menjamin sesuatu yang tidak pasti. Kalau kamu udah pasti, kamu nggak usah beli asuransi. Saya hanya menjamin orang yang tidak memiliki kepastian tersebut. Ya, so yang hijau saya anggap itu adalah pilihannya Dewa Dewi, bukan manusia. Karena jarang tuh manusia yang nggak sakit, apalagi yang nggak meninggal, kan nggak ada ya. Nah, mungkin saat ini kita sehat, nggak pernah kepikiran. Tetapi statistik mengatakan 92% orang sebelum meninggal, itu akan mengalami sakit berat dulu. 92% teman-teman, 9 di antara 10. Kalau saya bilang, ini adalah lucky draw nih, ya. Cuma 2 orang yang ikut lucky draw-nya, berarti 1 pasti menang. Ikut nggak teman-teman? Ikut dong, kan 50%. Nah sekarang saya bilang 90% chance kita akan menang. Masa kamu nggak mau sih? Ya, so yang hijau itu sebenarnya pilihannya Dewa Dewi. Ya, kita nggak mungkin nggak meninggal dan sangat kecil kemungkinannya nggak sakit sebelum meninggal. Nah, berarti tinggal 2 nih pilihannya nih. Ya, kita kan udah jelas nggak mau yang kuning. Antara merah sama oranye, mana yang lebih menguntungkan? Merah. Merah. Ya sudah, beli aja, bayar aja. Kalaupun uang ini hilang sekalipun, anggap aja kamu sudah membantu orang lain yang kurang beruntung. Seperti anak-anak tadi, 2 orang anak yang kurang beruntung tadi, kamu membeli jaminan bagi mereka. Ya, nanti pahalanya di surga. Oke, bisa kepake teman-teman? Ya, oke. Nah, ini udah saya ngomongin tadi ya. Oke, nah ada juga nih di pandemi ini kayaknya saya nggak aman deh keluar duit. Saya pengennya pegang cash. Banyak yang dapat kayak gini? Ada ya? Nah, saya setuju. Gini ya teman-teman, salah satu tips mengatasi keberatan adalah apapun keberatannya, kita jawabnya saya setuju. Itu sudah default gitu ya, udah otomatis sudah maksudnya apapun ngomong oke, iya, paham, setuju. Ngerti gitu ya. Kita harus mengakui dulu bahwa keberatannya dia itu kita pahami dan valid. Ya, baru kita tangani. Kalau misalnya dia baru mengajukan keberatan, teman-teman sudah langsung tangkis, misalnya saat ini kita kayaknya lebih baik pegang cash ya. Terus kita ngomong, tapi kan nggak cukup cash. Nah, itu kita udah langsung berseberangan tuh. Ya, nggak bisa. Jadi kita harus samakan dulu perahunya. Ya, saya setuju. Cash is king. Ya. Tapi Pak, tahu nggak berapa sih cash yang pantas untuk dipegang? Itu secara teori hanya 6-9 bulan. Anggaplah di masa COVID ini 12 bulan deh. Ya. Kalau lebih dari itu, maka uang Bapak nggak akan bekerja dengan maksimal. Ya, sebenarnya di saat COVID ini, resiko kita makin jauh atau makin dekat? Bapak siap nggak untuk bayar sendiri biaya-biaya rumah sakit? Pada saat cash flow aja Anda udah khawatir. Saat Anda sehat pun Anda udah khawatir tentang cash flow Anda. Apalagi kalau harus mengalami yang namanya sakit. Justru karena masa COVID, maka kamu harus cepat mengamankan cash Anda. Jadi kedatangan hari ini saya tidak untuk mengambil cash Anda loh. Justru saya ingin mengamankan cash Anda. Supaya nggak keluar ketika terjadi sakit penyakit yang tidak kita kehendaki. Oke. Bisa kepake teman-teman? Ya. Oke, nomor 5. Pernah ketipu asuransi gitu ya. Nah, kita bisa tanya, kapan terakhir kali pakai airbag? Ngomong-ngomong mobilnya apa ya? Oh, mobilnya misalnya Honda gitu ya, atau BMW atau apapun itu. Kenapa beli mobil itu? Kenapa nggak pilih mobil yang lebih murah aja? Kan ada sama gelinding kok. Bedanya ini mungkin lebih aman, ada airbag-nya. Nah, kapan terakhir kali pakai airbag itu? Nggak pernah pakai tuh gitu ya. Kapan mau nyoba? Nah, gini loh. Semua polis asuransi itu bentuknya adalah kontrak, ya. Jadi kontrak hukum, nggak bisa sembarangan dilanggar, ya.
sepanjang Anda memenuhi kewajiban Anda, maka perusahaan asuransi wajib memenuhi kewajiban mereka juga. Dan sebaliknya, artinya gini, kalau Anda melanggar kewajiban Anda, misalnya dengan apa? Dengan nggak bayar premi, dengan melakukan penipuan, dengan menutupi data-data, maka perusahaan asuransi juga bisa tidak memenuhi kewajiban mereka. Ya, so biasanya saya akan kasih. Tapi kalau saya sih, saya jujur-jujur aja ya, kalau misalnya kita tanya jawab, kalau misalnya emang Anda jawabnya dengan benar, saya yakin sepanjang itu seturut dengan buku kontrak selama 18 tahun saya berkarir di Prudential, tidak ada satupun klaim yang seharusnya dibayar, tidak dibayar. Semua klaim yang seharusnya dibayar oleh Prudential. Ada nggak klaim yang nggak cair? Ada, tapi emang klaim itu memang secara hitam di atas putih memang tidak bisa dibayar. Misalnya tentang kehamilan, misalnya belum lewat masa tunggu, misalnya ada penutupan data di awal, seperti itu. Ya, nah teman-teman bisa sambung dengan bukti klaim dan sebagainya. Oke? Nah, lalu ada lagi yang bilang BPJS atau asuransi kantor udah ada kok, ngapain beli lagi gitu ya? Nah, kita bisa kasih tahu. Pak, asuransi itu banyak jenisnya. Seperti kita membangun rumah, pondasinya harus kuat dulu, baru pelan-pelan kita naik ke atas. Kalau Bapak udah punya BPJS atau asuransi kantor, selamat ya Pak, top banget. Berarti Bapak sudah bekerja di tempat yang benar, yang memperhatikan karyawannya. Nah Pak, berarti pondasi Bapak, landasan Bapak yang pertama sudah ada nih, yaitu asuransi kesehatan. Ya, congratulations. By the way, Pak, udah cukup belum? Maksudnya kamu udah cukup atau belum? Maksud saya kelasnya udah sesuai atau belum? Dengan gaya hidup atau keinginan Bapak. Oh, udah bagus, saya mau udah dapat kelas yang sendiri, VIP, seumur hidup, bla 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 bla. Bisa luar negeri, bla bla bla. Oke. Pokoknya udah cukup ya, Pak? Cukup. Congratulations. Nah, Pak, kalau misalnya ternyata sakitnya itu ternyata lebih lama dari dugaan kita. Nah, sakit-sakit yang bisa menyebabkan kita nggak bisa bekerja. Kira-kira sakit apa sih, Pak, yang bisa membuat kita nggak kerja? Stroke, kanker, jantung mungkin ya, koma. Nah, kalau misalnya Bapak tengok kiri kanan, ada nggak teman sekantor, kolega kantor yang mengalami stroke misalnya? Bisa iya, bisa enggak ya. Tapi misalnya dia bilang nggak ada pun. Nah, menurut Bapak, seandainya ada salah satu karyawan yang stroke, berapa lama kantor Bapak akan mempertahankan dia sebagai karyawan? Mungkin setahun itu udah bagus banget. Banyak kan mah, mungkin hitungan 1-2 bulan udah out ya. Dan menurut saya itu wajar aja, karena ini bisnis. Kita harus memberikan fasilitas pada orang yang memang berkontribusi. Kalau nggak berkontribusi, kenapa harus fasilitasi? Ini kan bukan non-profit. Ya. So, pada saat kita mengalami sakit yang sifatnya bisa mengganggu income kita, mengganggu kerjaan kita, maka kita butuh income pengganti. Karena itulah asuransi sakit kritis ini akan kick in, akan bermanfaat. Kita berikan 5 tahun dari income kita di muka. Jadi amit-amit nih, misalnya kemarin terdiagnosa sakit jantung misalnya. Maka hari ini kan tentu kita udah nggak konsentrasi untuk bekerja lagi ya. Ya udah saya resign pun nggak apa-apa deh, saya konsentrasi hanya untuk berobat aja misalnya. Kenapa saya berani melakukan hal itu? Karena polis saya akan memberikan income saya 5 tahun di muka. Jadi ibaratnya saya bisa 5 tahun nggak kerja, tapi tetap bisa menghidupi keluarga saya, tetap bisa menghidupin dapur saya, anak sekolah, dan lain-lain. Nah, habis itu baru kita bicara tentang asuransi cacat total dan tetap, di mana kita tidak bisa lagi bekerja secara permanen. Baru setelah itu kita bicara asuransi jiwa, di mana kita tidak lagi berada di sisi keluarga kita yang masih bergantung dengan kita. Banyak orang bilang bahwa orang itu kalau mati nggak bawa apa-apa. Itu adalah pernyataan yang salah. Emang nggak bawa apa-apa, Mar? Bawa apa emangnya? Bawa cincin, bawa berlian? Enggak. Dia bawa potensial income-nya pergi. Misalnya dia seharusnya pensiunnya usia 60, tapi ternyata dia dipanggil Tuhan usia 40. Berarti ada 20 tahun dari potensial income dia dibawa pergi bersama dengan kematiannya.
Lalu bagaimana keluarganya harus melewati 20 tahun setelah itu? Kalau nggak punya asuransi. Ya. Baru setelah itu semua terpenuhi, kita bicara tentang investasi. Ya, investasi ini saya bisa bantu dari dua sisi, yaitu apabila Bapak ingin saya bantu untuk kelola bersama-sama mengelola investasi, maka kita akan bicara kalau Bapak sehat, menabung sekian, nanti dapat nilai tunai sekian. Tapi itu semua sifatnya periodical, harus kita review. Ya. Lalu kedua adalah, yang pertama ada plan A. Anda sehat, Anda mencapai impian Anda setelah berapa tahun. Yang kedua adalah Anda masih bisa mencapai, secara uang nggak ada masalah, tetapi secara waktu tidak dimiliki. Jadi kalau nggak ada waktunya, berarti kan impiannya hilang toh. Ya. Nah, saya bisa memberikan jaminan, kalaupun nggak ada waktunya, impian Bapak bisa tetap terwujud. Oke. Nah, Pak, dari paling bawah sampai paling atas, kira-kira menurut Bapak mana yang paling relevan untuk kondisi Bapak saat ini? Apa yang sudah Bapak miliki dari kantor atau dari asuransi lain? Banyak banget orang yang bikinnya terbalik. Jadi investasi melulu. Ada duit beli tanah, ada duit beli rumah, ada duit nyicil apartemen. Kemudian mungkin punya asuransi jiwa dikit, mungkin punya asuransi kecelakaan atau kondisi kritis, bahkan kadang-kadang BPJS aja. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sakit demam berdarah? Kalau BPJS dia males pakai, berarti dia harus ambil dari investasi atau dari tabungan. Berarti ambil dari yang merah. Bagaimana kalau sakitnya kembali tipes? Dia ambil lagi sebagian dari investasi. Bagaimana kalau sakitnya kanker? Maka seluruh investasi dan keuangan lainnya akan rubuh. Karena segitiga yang terbalik itu labil dan mudah untuk rubuh. Nah, kalau asuransi kesehatan itu ibaratnya adalah seperti daun pada sebuah pohon. Sedangkan kalau asuransi jiwa dan sakit kritis itu ibaratnya adalah akar dari pohon tersebut. Kalau misalnya Bapak melihat sebuah pohon di depannya, kalau saya tebangin daunnya, saya tebangin ranting dan batangnya, kira-kira dia masih bisa bertumbuh nggak? Bisa ya, karena ada akar. Betul ya? Pelan-pelan dia akan numbuh kembali. Tapi kalau misalnya saya tebangin akarnya, saya congkelin, saya ambil keluar akarnya, tapi daunnya masih ada. Kira-kira masih akan hidup nggak daunnya? Mungkin nggak langsung mati ya, tapi pelan-pelan dia akan hilang dan rontok dan mati. Seperti itu kondisi kita, Pak. Semua aset, semua harta dan lainnya itu adalah daunnya. Kalaupun misalnya Bapak kehilangan rumah, kehilangan toko, kehilangan mobil, sepanjang Bapak masih memiliki income yang kuat, itu semua bisa terbangun kembali. Tetapi kalau misalnya Bapak kehilangan sumber income-nya, maka seberapapun banyaknya aset Bapak, pelan-pelan itu akan layu dan hilang. Jadi hari ini saya tidak bicara tentang aset, tapi saya bicara tentang bagaimana saya memproteksi income Bapak. Nah, ini yang ketujuh ya. Ketujuh ini kalau misalnya dia bilang gini, saya mau tanya suami dulu, saya mau tanya istri dulu, saya mau tanya bapak dulu, tanya mama dulu, tanya tetangga dulu, tanya PRT dulu gitu ya. Pokoknya izin dulu gitu, judulnya gitu. Saya biasanya jawab begini, saya paham ya bahwa ini adalah keputusan yang perlu dirundingkan. Bagaimana kalau kita ketemu aja bertiga supaya pasangan bisa dengerin dari saya. Karena kalau saya jelasin kamu jelasin dia, ya pasti nyampainya akan beda. Kayak kuda bisik kan ya. Ini adalah yang pertama, kalau dia izinkan maka masalah selesai. Ya, tapi seringkali nggak dikasih izin. Somehow one way or another, mungkin mereka sungkan, mungkin mereka malas dan sebagainya. Maka saya akan tanyakan hal seperti ini. Ya, misalnya pada Pak Billy ya. Pak Billy muncul terus di layar saya soalnya. Pak Billy, kalau misalnya istri nggak setuju, Pak, Bapak akan lanjut nggak program ini, Pak? Coba satu dulu. Nggak lanjut? Enggak. Pasti nanti beli lagi. Kenapa, Pak, nggak lanjut? Karena keuangannya, saya kan ikutin kata istri, keuangannya kan dia yang pegang. Oke. Nah, Pak, tapi kalau misalnya Bapak nggak lanjut, menurut Bapak kira-kira siapa yang dirugikan, Pak? Keluarga sih, keluarga ya. Betul banget, Pak.
Bapak sebagai kepala bertanggung jawab atas kehidupan kelangsungan keluarga Bapak. Seandainya istri tidak setuju, Pak, Bapak akan lanjut nggak, Pak? Iya, lanjut, Pak. Oke. Kelar ya masalah ya. Orang sering nggak mikir gitu ya, tapi kepala keluarganya dia harus mutusin gitu. Bahkan kalau misalnya dia sampai masih mau mikir, saya akan kasih tahu gini, saya punya solusi yang lebih baik. Bagaimana kalau kita eksekusi aja sekarang Pak Billy, ya, kita jalanin aja programnya, karena kita sepakat nih bahwa ini emang udah sesuai untuk kebutuhan keluarga Bapak ya. Dan saya kasih waktu 14 hari Pak. 14 hari ini Bapak boleh bicara sama istri, boleh bicara dengan siapapun yang Bapak ingin dapatkan pendapatnya. Dan kalau misalnya Bapak berubah pikiran, ada fasilitas namanya free look. Dan uang Bapak akan kembali 100%. Hari ini saya hanya minta tanda tangan Bapak. Setelah approve, Bapak bisa bayar. Setelah itu 14 hari kemudian Bapak kasih saya keputusan final, jadi atau nggak jadi. Bagus Pak penawarannya? Oke. Ya, jadi tapi gunakan dengan hati-hati teman-teman ya, karena free look kan sometimes juga akan berdampak ya terhadap berbagai kontes ya. Jadi pastikan aja bahwa dia ini sebenarnya udah oke gitu loh, hanya dia ragu. Hanya dia pengen minta pendapat, hanya perlu waktu, maka gunakan ini. Karena kita nggak mau pada saat kita sudah setuju bahwa dia perlu proteksi dan kita nggak eksekusi, dan ternyata dalam beberapa hari kemudian terjadi resiko. Saya akan sampaikan Pak Billy, saya tuh nggak takut ditolak loh. Saya nggak takut Bapak batalin, karena nama saya nggak tertera di polis tersebut Pak. Bapak tahu nggak nama siapa yang tertera di sana? Nama siapa Pak yang tertera di polis? Saya, nama istri saya. Nama Bapak, sama nama siapa lagi? Ahli waris. Yes, siapa tuh Pak? Istri dan anak. Istri dan anak ya. Jadi nama saya sama sekali tidak tertera di buku polis tersebut. Jadi buat saya tidak ada kerugian apa-apa seandainya Bapak batalin sekalipun. So saya nggak takut soal itu Pak. Tapi saya sangat takut kalau Bapak dan saya hari ini sudah bertemu, sudah memutuskan bahwa kita butuh proteksi ini, tapi tidak dieksekusi. Dan ternyata sebelum saya sempat bertemu lagi sama Bapak, terjadi sesuatu dengan Bapak. Saya nggak tahu bagaimana harus menghadapi istri dan anak-anak Bapak. Itu saya lebih takut. Saya jauh lebih takut itu. So, kita sign aja sekarang Pak ya. Oke. Bisa terasa ya bahwa saya sungguh-sungguh mengatakan hal tersebut gitu. Saya benar-benar, saya takut banget kalau orang tiba-tiba telepon, Mar, kemarin asuransi suami udah jadi belum ya? Aduh, jangan sampai kejadian kayak gitu ya. Oke. Nah, ada yang bilang, saya pikir-pikir dulu ya, gitu. Saya bilang, Pak, saya datang tuh nggak untuk nambah beban pikiran Bapak loh. Justru saya datang untuk mengangkat beban pikiran Bapak. Ya. Nah, kalau misalnya bensin diumumkan besok akan naik, apa yang terjadi? Semua orang yang ngantri di pompa bensin ya, akan beli sebelum harga naik. Nah Pak, asuransi itu semakin Bapak tunda semakin mahal. So langkah smart apa yang harus Bapak lakukan? Beli sebelum naik Pak. Ya, oke. Yang terakhir sudah saya terangkan tadi ya. Nah, asuransi riba, ya ini saya kadang-kadang menemukan juga, tapi nggak terlalu banyak. Dan riba itu by the way jangan dikira cuma syariah ya, jangan dikira cuma di Muslim, di non-Muslim pun ada gitu ya. Jadi asuransi itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita nggak percaya sama Tuhan, tidak beriman gitu. Teman-teman Nasrani pasti pernah dengar juga ya. Nah, biasanya saya terus terang tidak terlalu jago untuk ngomong-ngomong ayat-ayat dan sebagainya. Jadi saya akan jawab, saya akan saya tidak terlalu paham soal syariah ataupun riba dan sebagainya. Tetapi produk kami sudah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional yang isinya adalah orang-orang yang lebih kompeten dari saya. Mereka menyatakan bahwa produk kami bebas dari riba, maisir, dan goror gitu ya. Nah, by the way, selain masalah riba, ada nggak masalah lain yang masih mengganjal?
Jadi saya akan jawab secara singkat aja, tapi langsung saya alihkan ke pertanyaan kedua. Kenapa? Karena biasanya keberatan pertama itu klise. Keberatan pertama itu tuh klise aja, jadi kayak excuse aja lah gitu. Nggak usah ditanggapi teman-teman. Yang kedua yang benar. Ya, asuransi itu haram. Bu, by the way ada yang gratis loh. Mau nggak? Mau gitu. Tak pede gitu ya. Bukan berarti jangan bawa-bawa Tuhan deh gitu ya. Ini bukan masalah haram nggak haram, masalah pendidik atau enggak gitu kan. Dan lagi yang bilang asuransi itu nggak boleh sama agama saya. Oh berarti kamu nggak punya BPJS dong ya? Oh punya. Loh kok punya sih, BPJS itu asuransi. Ya, kita balikin ke dia. Oke, 10. Nah ini dalam pandemi ya, orang saya nggak bisa pakai WA atau apa gitu ya, mau ketemu langsung. Ya udahlah, mau cekatan apa pendekatan, teman-teman pilih aja. Yang penting perhatikan aja protokol kesehatannya ya. Jangan biarkan COVID ataupun ketidakmampuan kita dalam menggunakan teknologi mencuri impian teman-teman ya. Saya percaya kalau kita semua lakuin dengan niat yang baik, dengan doa, pasti kita dilindungi kok. Ya, tentunya dengan prokes juga. Oke, so ini teman-teman perlu ingat ya, the only person you can change is you. Ya, saya hari ini ada di sini, saya nggak bisa ubah teman-teman. Ya, aduh jangankah ubah orang lain, ubah diri sendiri aja susah loh. Ya, saya tuh tipe orang yang susah bangun pagi gitu ya. Saya dari dulu pengen bangun pagi sampai sekarang nggak bisa gitu ya. Ubah diri sendiri aja susah, apalagi ubah orang lain. Ya, so push yourself because no one else is going to do it for you gitu. Kalau teman-teman nggak push teman-teman untuk breakthrough tahun ini, nggak ada orang lain yang bisa melakukan untuk teman-teman. Not your leader, not your mentor, not anyone, just you. Disiplin itu adalah memilih antara yang kita inginkan sekarang, saya pengen tidur lagi gitu ya, atau apa yang kita benar-benar inginkan terjadi. Ya, so it's your choice. Oke, sekian materi saya. Sebelum nanti saya akan berikan sedikit penutup 1-2 slide. Saya persilakan teman-teman untuk boleh bertanya live. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Maria. Sungguh gamblang gitu ya, simple tapi kena gitu ya, kena banget ya. Silakan teman-teman semua yang mau bertanya, dikasih kesempatan nih oleh Ibu Mariana nih, seorang MDRT member, bahkan pernah menjadi speaker di Sydney ya, Bu ya, betul ya Bu ya? Oh iya betul. Konferensi Sydney ya, luar biasa sekali ya, internasional ini. Silakan, yang mau bertanya silakan, boleh mungkin di chat atau langsung di unmute. Silakan diberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan. Tadi ya, Bu Mariana berikan 2 pertanyaan, silakan. Ayo semua yang mau bertanya silakan. Aku tanya Pak Surya. Ya, silakan Pak Revi ya. Silakan Pak. Revi, silakan. Pagi Bu Mari. Pagi Pak Revi. Aku terinspirasi sekali dengan Ibu dan mendoakan Thank Ibu you, juga. Terima kasih. Sharing-sharing Ibu gitu. Santai tapi pertanyaannya mengena ke nasabah gitu, Bu. Ibu orang yang pendiam tapi lama-lama handle objection-nya itu bagus, Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu. Itu Ibu dapatkan dari Ibu belajar atau menghafal atau dari inspirasi dari pribadi Ibu sendiri muncul gitu, Bu? Thank you, Pak. Saya tadi lupa. Pertama ya. Saya lupa disclaimer. Ya, Bu, ya? Ada 13 ya, Pak, pertanyaannya. Enggak, Bu, 2 aja deh. Oke, satu lagi. Yang kedua, Bu, kalau kita lagi memprospek nasabah, lagi asik-asiknya kadang-kadang dia sering gelisah. Contoh, misalnya kita lagi memprospek nasabah, ya Bu ya. Kadang-kadang dia sering gelisah. Lihat jam atau mondar-mandir atau bicara. Nah, itu menurut Ibu handle objection-nya itu gimana, Bu? Oke. Ada 2 pertanyaan Revi, Bu. Nah, sebelumnya revisi atas jawabannya Ibu Mari gitu. Iya, sama-sama. Ya, Pak Revi, pertanyaannya bagus ya dan valid banget. Itu emang sering terjadi. Nah, saya jawab yang pertama dulu ya. Saya mungkin tadi sedikit kelupaan disclaimer bahwa ilmu saya itu 90% dari MDRT.
Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang MDRT, ya banyak sih caranya ya. Cuman cara yang paling gampang adalah temukan mentor. Ya, saya kalau teman-teman sudah qualified untuk ikut ke mentorship Prudential, bisa ikut. Atau misalnya belum qualified tapi tertarik untuk belajar, saya sangat merekomendasikan mentor saya, Ibu Janet Ma. Ya, beliau mendedikasikan hidupnya untuk jadi mentor. Itu hampir setiap bulan dia selalu punya batch baru. Ya, memang ada investasinya ya, tetapi investasi itu murah lah dibandingkan apa yang teman-teman dapat dan bagaimana ilmu-ilmu itu akan merubah hidup teman-teman. Ya, jadi saya sangat bersyukur sempat ketemu sama Ibu Janet Ma di tahun 2011. Ya, waktu itu saya sebenarnya udah kepala trainer juga di kantor saya, jadi boleh dibilang ya dianggap orang pinter lah gitu ya. Tapi ternyata waktu saya masuk ke Janet Ma Mentoring, itu saya nyatetnya udah kayak, wah, ibaratnya ngebul gitu, saking banyak dan cepatnya. Oke, ya Pak ya, itu mungkin sedikit menjawab ya. Siap, nah, kalau misalnya nanti kita juga banyak buku-buku dari MDRT, Bapak juga bisa masuk ke MDRT Pasifik, Asia Pasifik ya, itu blognya dalam bahasa Indonesia, atau mdrt.org dalam bahasa Inggris. Banyak ilmu-ilmu di sana. Nah, terus udah gitu, yang kedua, nah sebenarnya kita tuh lebih penting membaca apa yang tersirat Pak, daripada apa yang tersurat. Mungkin secara mulut dia ngomong, oke, nggak apa-apa, saya kasih kamu waktu 1 jam. Tetapi dalam waktu 1 jam itu dia benar-benar lihat jam, benar-benar kayaknya gelisah gitu ya. Nah, kita harus stop. Kita harus tanya, Pak, habis ini ada perlu kemana lagi gitu. Masih punya waktu nggak gitu ya. Kita mau dia konsen sama kita kan ya. Nah, misalnya, iya nih, tiba-tiba kayaknya anak saya mesti ini, misalnya kayak gitu ya. Oh, oke, oke Pak. Kalau memang waktunya kurang tepat, bagaimana kalau kita setting pertemuan berikutnya? Ya, itu lebih enak ketimbang kita ngomong terus tapi nggak didengerin, Pak. Ya tentu akan bervariasi ya cara menanganinya tergantung dari kasusnya. Tetapi intinya adalah saya ingin menyatakan gestur itu penting banget. Jadi pada saat bicara itu eye contact dan kita membaca bahasa tubuh itu lebih penting ketimbang kita membaca bahasa verbalnya, kata-katanya. Semoga menjawab ya Pak Revi ya. Jawab Bu, makasih. Iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Makasih ya. Ya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, diberikan kesempatan nih untuk teman-teman semua untuk bertanya nih ya. Jadi kalau sesi internasional itu mahal loh ya. Bayarnya mahal loh. Ya, MDRT itu kalau misalkan ini acaranya internasional bayarnya mahal. Nah, ini ada speakernya nih langsung nih. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini gitu. Karena untuk mencapai MDRT itu tidak gampang gitu ya. Ya, teman-teman silakan pertanyaan lagi. Dipersilakan. Saya boleh bertanya, Pak? Ya, boleh Ibu, silakan. Ya, Ibu, nama saya Bu Muji Lestari. Bu Muji. Ya. Apa kabar, Bu? Baik, Ibu. Ya. Gimana, Bu? Saya punya calon nasabah nih, Bu. Dia tuh terlalu percaya sama agennya gitu, Bu. Padahal saya sendiri juga temennya, tapi memang dia masuknya lebih dulu. Saya kan agen baru gitu ya, Bu ya. Gimana itu untuk meyakinkan lagi gitu, Bu? Bisanya Ibu Muji berpendapat bahwa dia terlalu percaya sama agennya, itu karena apa? Karena mindset saya ya. Gak tahu, saya nanya. Karena apa, Bu? Karena mindset saya itu. Dia pernah ucapkan nggak? Dia pernah dia selalu membanggakan gitu di depan saya, Ibu. Kalau contohnya kalau agennya itu sering dapat penghargaan begitu, Ibu. Oke, apa lagi? Terus dia pernah dapat penghargaan apa ya waktu yang kemarin tuh saya kurang perhatikan sih, Bu. Makanya saya dari itu saya sampai sekarang itu selalu mencari gimana saya supaya dapat prestasi-prestasi begitu, Bu. Oke, luar biasa. Itu adalah langkah yang benar ya, Bu ya. Jadi Ibu juga harus menunjukkan Ibu juga berprestasi. Kadang-kadang prestasi itu nggak mesti yang gede-gede, Bu. Yang kecil-kecil kayak misalnya jadi top agent of the week gitu ya, atau misalnya dapat angpau, dapat apa. Kan nasabah nggak ngerti itu apaan ya. Yang penting buat dia kita berprestasi gitu aja. Iya, itu. Saya sering kok dapat nasabah yang bilang gini, oh ini nih temanku dari si ini, dia bilang katanya dia udah AAD, udah agency, ada associate agency director, itu tinggi ya Bu ya. Terus dia bilang ya lumayan lah itu jenjang leader gitu kan. Terus ya gitu,
oh iya bagus ya dia ya, berarti berhasil ya, bla bla bla, saya iyain aja gitu. Tapi nanti dalam kesempatan lain saya akan nanya hal yang lain, misalnya, kamu tertarik nggak untuk tahu jenjang karir kita gitu? Apa tuh? Kita cuma 3 jenjang loh, jadi kamu sebagai agent setahun, sebagai AD setahun, setelah itu kamu bisa di AD. Apaan tuh AD gitu? Agency director gitu. Oh lebih tinggi ya dari AD ya? Iya. Kan AD itu kan associate, berarti kan wakilnya. Nah ini agency directornya, berarti direkturnya. Oh gitu, Bu Mari dari mana? Saya udah di AD sih gitu. Jadi itu cara halus gitu ya. Tapi jangan pada kesempatan yang sama. Nanti jadi kesannya jelek-jelekin gitu. Atau misalnya, ini sudah sering ke luar negeri, ke sana sini dan sebagainya gitu ya. Oh ya bagus banget ya. By the way aku mau ini loh, mau ke Berlin waktu itu. Mau ke Berlin, kamu kira-kira mau nitip apa enggak nanti? Itu halus juga ya untuk ngomong gitu ya. Jadi marketing diri itu tuh subtle gitu ya, halus gitu. Nggak perlu yang kita langsung head to head. Oh dia A, saya juga A, dia B, saya juga B gitu. Nggak perlu. Ya, seperti itu. Ibu, terima kasih Ibu, jawabannya luar biasa. Iya. Ibu Muji, buktikan dengan prestasi ya. Siap Ibu. Iya. Yes. Ya, terima kasih Bang Muji. Dan ya, lanjut Bu Marian ya. Ada lagi? Kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, Bu? Boleh. Saya kalau nggak salah diplot sampai jam 3 bukannya ya? Iya, masih ada waktu sih, Bu. Benar ya? Kemarin sih kalau nggak salah dikasih waktu sampai jam 3. Jadi saya udah tinggal sedikit kok, maksudnya slide-nya. Tinggal berapa slide aja. Lebih banyak Bu, pertanyaan aja mungkin. Ada yang mau bertanya, Bu? Silakan. Ya, boleh ya Bu, saya nanya ya Bu. Saya Berta. Boleh, Bu Berta. Saya kebetulan kan saya ada mau compare nih Bu. Saya percaya produk lu tuh bagus banget, tapi kan dari sisi nasabah kadang-kadang dia nggak tahu ya Bu ya. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor, dia pasti kan pilih mungkin yang lebih cheap, yang lebih apa, seperti kayak Ibu tadi, cheap tapi belum tentu fast gitu. Tapi kan ada beberapa kayak seperti saya mau bandingkan dengan sakit kritis kita harus tekankan di mana ya Bu untuk kompetitor. Kalau kita misalnya dibandingkan dengan kompetitor lain dalam hal sakit kritis gitu. Soalnya secara memang produk bagus pasti harga juga lebih oke kan Bu, benar nggak Bu? Ya seperti itu. Jadi yang kita mesti tekankan ke nasabah tuh apa ya Bu? Biar misalnya dia lebih, saya nggak percuma dengan uang segini, saya dapetnya lebih daripada apa yang dia bayangkan gitu loh Bu. Untuk produk sakit kritis sendiri ya Bu. Oke. Saya tahu ada satu brand lain yang memang benar-benar murah banget. Jadi ibaratnya kita mungkin 1,5 kali lipatnya gitu ya. Nah, cuman biasanya saya akan bilang gini, Bu Berta, kalau menurut Ibu ya, kecap ABC sama kecap Bango harganya jauh banget nggak sih bedanya? Apa hampir-hampir sama aja? Jauh sih Bu. Masa sih? ABC sama Bango? Kurang lebih hampir sama sih ya sebetulnya kalau menurut Saya saya. rasa hampir sama ya. Kecuali kalau kita bilang kecap ABC sama misalnya apa ya namanya? Kecap apa tuh di Jepang tuh? Kecap HS. Kecap HS. Iya, ya kecap yang dari Jepang gitu ya. Nah, itu mungkin bedanya bisa jauh, benar gak? Iya. Koki atau apa namanya, saya nggak pinter masak Kikomen. Kiki apa namanya? Kikomen, ya. Itu jauh ya harganya ya, bener gak? Iya. Padahal sama-sama kecap asin gitu misalnya ya. Kenapa? Karena faktor pembiayanya berbeda. Ya. Listriknya kita sama Jepang mungkin beda, belum lagi faktor untuk kirim dan sebagainya. Kikomen, thank you. Ya. Nah, kalau kita bilang Bango sama ABC, ya PLN-nya sama, UMR-nya sama, kedelainya sama, semua sama, bener gak? Ya. Ya. Kalau misalnya sama-sama dari Indonesia, saya yakin bedanya nggak bisa lebih dari 5-10% udah maksimal. Ya. Kalau bedanya memang jauh, berarti ada unsur yang berbeda, Bu. Ya, bisa kemungkinan besar beda manfaat. Kalaupun mirip, Ibu harus lihat syarat klaimnya. Gitu. Sekarang saya dari Prudential aja, saya punya banyak loh produk asuransi sakit kritis yang beda harganya. Dari yang murah sampai yang mahal. Tentu ada harga, ada barang. Sekarang Ibu mau cari yang benar-benar murah-murah doang, atau Ibu mau cari yang gampang klaimnya? Itu aja pertanyaannya. Ya. Tapi kalau mau masuk kami ke sana, berarti saya perlu melihat syarat klaim. Jadi jangan cuma lihat ilustrasi, Ibu harus lihat, minta copy polisnya, dan Ibu harus perhatikan syarat klaimnya. Karena ada loh
saya nggak perlu sebut nama, ada loh polis-polis yang syarat klaim kankernya itu harus stadium 4. Ada loh polis-polis tertentu itu yang untuk serangan jantung itu harus serangan jantung pertama. Kalau kedua nggak diganti. Ada juga loh yang mungkin syarat klaimnya itu harus, ya pokoknya dia lebih berat lah. Ya, tetapi kalau misalnya ibu memang don't mind dengan harga, maksudnya nggak terlalu sensitif di harganya, ya ibu punya budgetnya, saya lebih sarankan ambil yang lebih baik, Bu. Karena buat apa punya asuransi kalau ujungnya nggak bisa diklaim? Ya, Jadi biasa kita saya kan, ya, Bu. iya, biasa saya akan jawabnya seperti itu, ya. Tapi saya nggak pernah sekalipun jelekin nama asuransi lain. Ya. Jadi kalau memang dia, tapi buat saya ini penting, saya nggak punya duit segitu gitu ya. Buat saya kayaknya ini udah oke banget ya. Udah ambil aja sana nggak apa-apa. Jangan tunda, karena kalau kamu tunda nanti kita nggak tahu siapa duluan. Kamu punya polis dulu atau kamu kena resiko dulu. Gitu. Iya. Makasih banyak, Bu. Iya. Oh, satu lagi Bu Berta, harus lihat nilai tunainya. Oh gitu ya. Karena biasanya mereka itu tuh minus di unapplied preminya. Jadi SQS-nya mereka itu di bawahnya tuh di lossin gitu. Jadi bayar seumur hidup pun tetap bintang. Nah, kasih tahu bintang ini artinya apa? Kan ada bacanya di bawah. Bintang artinya nilai tunai tidak mencukupi, berarti Anda harus bayar, dan berarti polis tidak berlaku. So, kamu harus siap untuk top up. Nanti top up aja. Ya top up itu gampang di teori, prakteknya susah. Benar nggak? Iya. Giran nggak, kamu harusnya top up lu tahun ini 50 juta. Ya uangnya lagi kepake gitu kan. Nanti ujung-ujungnya kamu bayar akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Kalau saya sih terus terang saya nggak mau main seperti itu. Kalau saya maunya main aman, daripada kita demi uang nggak seberapa, nanti akhirnya, maksudnya komisi saya seberapa sih gitu ya, tapi nanti saya jadi berantem sama kamu. Hilang sahabat. Ya. Baik, makasih Bu. Oke. Iya, terima kasih pertanyaan dari Bu Berta. Boleh satu pertanyaan lagi, Bu? Atau Ibu langsung ada slide berikutnya? Bu Marian. Masih ada pertanyaan, boleh nggak Pak? Ada pertanyaan, boleh satu ya. Oke, satu. Yang mau bertanya? Satu lagi. Oke ya, silakan. Halo Pak. Bu Mariana, gini, gimana Ibu jaga stamina selama 18 tahun di Prudent? Olahraga, supaya Pak. Tetap, enggak deh, bercanda. Ya, Stamina tetap, apa Pak? Stamina perjalanan di Prudent gitu loh, di bisnis insurance gitu, supaya tetap performanya tetap fit lah gitu. Ya itu yang tadi saya bilang, sebelum saya ketemu MDRT pun performa saya itu up and down, dan saya terus terang pada saat itu nggak happy jalanin bisnis ini meskipun saya punya prestasi. Ya, karena saya merasa nasabah itu rese-rese gitu ya, agen itu bandel-bandel. Dulu tuh rasanya seperti itu gitu ya. Jadi saya selalu berpikir kapannya saya bisa pensiun gitu. Karena nggak happy. Nah, tetapi setelah mengikuti MDRT, ternyata saya seperti orang dibersihin gitu ya. Pikirannya tuh yang selama ini banyak yang salah, banyak yang nggak kurang tepat menjalankannya, itu dibenerin. Ya, dan setelah saya menjalankan dengan benar, ternyata subconscious mind saya itu ternyata membuat saya bisa maju tanpa ada blok apa-apa lagi. Ya, nah terus apa aja sih tipsnya gitu ya? Antara lain, ya kalau milih klien itu nggak semua orang yang berkaki dua, bermata dua, bernapas jadi klien. Tapi klien itu ada kriterianya. Ya, kriterianya namanya MAN, M-A-N. Ya, dia harus punya money, dia harus punya attitude, dan dia punya need. Ya, kalau misalnya dia cuma punya money, dia punya need, nggak punya attitude, saya tinggalin. Ya, karena kenapa? Sekali dia menjadi nasabah saya harus jadi teman dia seumur hidup loh. Kalau orangnya nyebelin, orangnya rese gitu kan, hidup saya jadi sengsara. Gara-gara komisi 2 tahun, bener nggak? Sengsara seumur hidup. Ya, nah, tetapi ketika saya baru MDRT itu kan saya udah 9 tahun di Prudential pada saat itu ya. Udah banyak nasabah yang rese-rese kayak gitu, karena awalnya kan nggak tahu kan, semua orang diterima. Ya, tapi perlahan-lahan sambil berdoa juga, ya puji Tuhan kalau saya boleh bilang sampai saat ini,
Nasabah saya tuh mungkin 80% orangnya menyenangkan. 80%, 90% deh gitu ya. Jadi kalau saya bekerja itu sebenarnya saya kayak main aja, kayak bertemu sama teman, ngopi-ngopi gitu ya, dapat kris gitu. Gak ada beban gitu. Kalau misalnya dulu tuh ada nasabah yang pokoknya ya Mar, saya maunya gini pokoknya. Kok udah pakai pokoknya gitu ya. Kalau yang judulnya orang pokoknya gitu ya, saya berharap dia segera either surrender atau pindah agent deh gitu. Saya senang banget kalau misalnya ada nasabah yang menyebalkan dan dia mau pindah agent. Dengan senang hati Pak, mari saya tanda tangan. Atau mau surrender, Bapak yakin? Ya udah sini kasih saya formnya. Ya dengan sangat senang hati melepaskan nasabah-nasabah yang menyebalkan. Ya, itu salah satu tipsnya ya. Tapi masih banyak juga tips-tips lain seperti rekening Ali ya, Pak Ali A dan B gitu ya. Rekening A, rekening B dulu kan bagus gak sih? Bagus kok, sampai sekarang juga bagus. Tetapi ada kelemahannya. Kenapa? Karena siapa Pak Ali? Bukan saya, bukan kamu gitu. Saya bicara Pak Jifung. Jifung ya, Pak Jifung ya. Bapak bukan Pak Ali, saya juga bukan Pak Ali. So ngapain kita ngomong Pak Ali? Nggak ada kaitannya kan? Nah, jadi ngomong gimana? Ngomongnya pakai lifeline ceritanya. Ya lifeline itu benar-benar Pak Jifung sendiri punya kehidupan. Mau saya contohin, Pak? No, oke. Saya contohin ya. Nah, ini adalah ilmu yang saya script pertama yang saya pelajari di MDRT. Masih banyak script-script lainnya, tapi ini yang membuat saya meyakini bahwa kalau saya kali ini MDRT, bukan karena kebetulan. Ya, tapi karena saya udah tahu caranya. Kayak Pak Jifung mana ya mukanya? Saya biar kelihatan dulu. Pak Jifung boleh di spotlight. Udah, oke. Udah lihat Bu? Pak Jifung boleh bicara. Sebentar, coba. Udah. Nah, Pak Jifung, kita role play ya Pak? Boleh dibuka suaranya? Di-unmute Pak Jifung. Coba tes bicara Pak. Halo. Oke. Halo, ya. Oke, Pak Jifung, kita ngobrol role play ya Pak? Iya Bu. Boleh ya. Nah, ini skrip namanya Lifeline ya. Jadi saya akan tanya gini, Pak Jifung, saya akan share satu konsep ya Pak ya, namanya garis kehidupan. Boleh Pak? Boleh, silakan Bu. Oke. Nah, Bapak saat ini usia berapa Pak? Saya 50. 50. Kalau istri? 48. 48. Bapak punya putra atau putri? Ada. Ada. Udah usia berapa Pak? Paling gede 22. Paling gede 22. Wah, udah gede ya. Udah lulus dong? Iya udah. Udah ya. Yang kecil? Kecil 14. 14. Cuma 2 anaknya? 3. Satunya 18. Satu lagi? Oh, Tengah 18 dan 14 ya. Oke. Pak, siapa sih nama anak-anaknya? Boleh nggak Pak share? Yang gede Ken. Ken. Terus? Ya. Gaven. Yang kedua Gaven. Cowok nih ya, cowok ya. Oke. Terus? Ilian. Iya, Ilian. Iya. Iya. Perempuan. Iya. Perempuan yang terakhir ya. Untung dapat perempuan Pak, kalau nggak lanjut nih ya. Iya, 2 cowok. Oke. Pak, Bapak saya pikir pasti tentu bahagia ya, maksudnya Ken udah lulus, Gaven mungkin baru masuk kuliah ya Pak ya? Betul, ya. Kalau Ilian kelas berapa tuh berarti? Kelas 3 SMP. 3 SMP, oke. Pak Jifung, ingat nggak dulu pertama kali Bapak bekerja itu umur berapa sih? 20 mungkin, 20 berapa gitu?
Gimana? Ulangin, Bu. Pertama kali Agak putus. bekerja dulu umur berapa? Oh iya, 10 tahunan. 21 mungkin? Dia segitu, Bu. Kurang lebih ya. Berarti 21 sampai 50, sudah 29 tahun nih ya Bapak bekerja. Tentunya sudah mencapai satu standar kehidupan yang cukup baik ya Pak ya. Setuju nggak Pak? Makanya anak-anak bisa kuliah, betul ya Pak ya? Standar kehidupan. Kalau dibanding teman-teman Bapak, mungkin standar kehidupan Bapak rata-rata di bawah rata-rata atau di atas rata-rata Pak? Di atas rata-rata. Oke, di atas lah ya. Puji syukur lah ya, berarti Bapak dibandingkan sama rekan-rekan seumur, mungkin Bapak udah di atas lah ya dari mereka ya Pak ya. Tapi saya meyakini Pak Jifung tentunya nggak berhenti di sini ya, meskipun Bapak udah di atas rata-rata pun, tentu Bapak juga masih punya impian-impian dan masih terus meningkatkan gaya hidup Bapak, sampai nanti mungkin satu hari Bapak berpikir saya udah bisa pensiun nih gitu ya. Dan Bapak akan menghidupi kehidupan setelah pensiunnya dengan nyaman. Betul Pak? Sampai kita dipanggil Tuhan gak tahu kapan. Betul ya Pak ya? Betul. Nah Pak Jifung kira-kira pengennya pensiun umur berapa sih? 60, 65 atau mungkin gimana? Pensiun ini ceritanya Bapak bukan agen ya. Kalau Bapak agen nggak bisa diprospekkan. 60 lah ya, oke. Nah, kalau Bapak 60, nanti Ilian pada saat itu udah umur 24 ya Pak ya. Mungkin udah dewasa juga ya, udah mulai kerja, udah mulai mandiri, betul Pak? Iya. Iya. Nah Pak, saya yakin banget kalau ini akan terjadi Pak. Artinya Bapak pasti akan bisa mewujudkan impian Bapak 10 tahun lagi masih memiliki income ya, dan Bapak bisa mewujudkan impian Bapak untuk memiliki dana pensiun sehingga bisa hidup pensiun dengan nyaman. Betul ya Pak ya? Nah Pak, tapi ada 2 faktor nih Pak di sini ya. Income ini Bapak masih butuh waktu namanya 10 tahun untuk mewujudkan impian Bapak. Ya, dalam 10 tahun ini Bapak setuju nggak bahwa faktor resiko yang terbesar, yang paling berat adalah ketika kita harus kehilangan income kita. Benar ya Pak ya? Nah, menurut Bapak resiko apa aja sih yang bisa menyebabkan income kita terhenti? Sakit ya? Sakit biasa apa sakit berat Pak? Sakit berat. Tentu sakit berat ya. Selain itu apa lagi Pak resiko lainnya bisa membuat income kita terhenti? Cacat. Kalau penyebab cacat itu biasanya apa Pak? Karena kerja di kecelakaan jadi cacat. Bisa kecelakaan, bisa juga sakit ya Pak ya, kayak stroke misalnya gitu ya. Nah, apalagi Pak resiko yang bisa membuat income kita terhenti Pak? Meninggal, oke. Kalau kita dipanggil Tuhan ya, kita nggak pernah tahu ya, hari ini kita masih ngobrol-ngobrol, kita nggak tahu besok minggu depan kita masih bisa ngobrol lagi atau enggak, betul ya Pak ya? Nah, apa yang terjadi ketika resiko ini menimpa kita? Maka di sini akan terjadi sebuah cost tambahan, ya biaya tambahan, sehingga kehidupan kita yang seharusnya naik ini jadi turun, Pak. Jadi turun, gaya hidup kita jadi turun, standar hidup kita jadi turun, dan tidak jarang akhirnya membuat kita tidak meninggalkan waris, tapi kita malah ninggalin hutang. Bapak mungkin pernah dengar cerita-cerita seperti ini, Pak? Atau mungkin ada keluarga yang ngalamin? Ya. Ada ya, yang asetnya terpaksa harus dijual karena mungkin pencari nafkahnya mengalami kejadian seperti ini. Betul ya Pak ya? Nah, sebenarnya kejadian ini nggak perlu terjadi Pak, asal dia memiliki yang namanya jaring pengaman atau safety net. Ya, kenapa? Karena safety net ini akan menahan kejatuhan gaya hidup ini paling enggak kembali seperti standar kita semula sebelum sakit.
Kalau aja si orang ini punya safety net, maka kehidupan dia meskipun kena sakit kritis ataupun dipanggil Tuhan, dan keluarganya nggak perlu sampai minus. Dia akan tetap bisa menjalani sesuai pada saat si pencari nafkah masih ada. Pak Jifung, pekerjaan saya di Prudential, saya membantuin nasabah saya dan keluarganya merancang, memasang safety net bagi mereka. Pak Jifung kira-kira berkenan nggak kalau saya bantu hitungkan untuk keluarga Bapak? Boleh, Pak? Boleh deh. Oke. Ya udah, itu udah boleh dulu yang pertama ya. Nanti baru kita Kalau lanjut nggak ke boleh, hitungan berikutnya. pikir-pikir dulu gitu. Oke, kalau pikir-pikir dulu, apa yang dipikirkan Pak, kalau saya boleh tahu? Takut nggak bisa bayar ininya preminya. Oke. Kalau gitu, Bapak kasih saya kesempatan, saya hitungin dulu. Nanti angkanya kalau sudah keluar, baru Bapak pikirin. Setuju ya, Pak ya? Oke. Oke deh. Setuju ya. Iya. Saya nggak minta uang kok saat ini, saya cuma minta izin untuk bicara lebih lanjut gitu kan, ibaratnya. Tapi mending Bapak menyadari dulu bahwa ini ada satu resiko yang kita tidak bisa tanggung kalau kita tidak memiliki namanya safety net tadi. Ya. Oke, kira-kira bisa dipakai teman-teman? Ada pertanyaan? Luar biasa sekali ya. Bisa, Bu. Saya biasanya sakit kritis saya kasih 5 tahun income. Jadi ujung-ujungnya nanti saya akan tanya, Pak, berapa cost-nya tadi? Maksudnya bukan cost, standarnya berapa kehidupan? Misalnya standar kehidupannya katakanlah 200, misalnya 200 juta setahun, berarti saya akan kasih 1 M untuk sakit kritis. Kemudian kalau meninggal biasa saya kasih 10 tahun. Ini yang cara paling sederhana. Ada beberapa cara lain yang lebih complicated, tapi nanti next aja. Nanti kalau dapat, kan Pak Jifung tadi usianya kan 50 tahun ya. Misalnya nih Pak Jifung 1 bulan berapa sih kira-kira pengeluarannya Pak? Kira-kira aja, kasaran. 25. 25, oke. Kalau berarti 300 tahun ya? Betul ya? 300 juta per tahun, berarti kali 5, Bapak butuh 1,5 M untuk sakit kritis, kemudian 3 M untuk meninggal. Ya. Nah, untuk usia Bapak, by the way, ada punya asuransi belum Pak sebelumnya? Mau yang ini? Belum. Belum, oke. Berarti saya anggap aja lah 3M ya. 3M untuk usia Bapak mungkin saya butuh kira-kira 5% lah Pak. 3M kali 5%. Berarti berapa tuh? Kalau 10%-nya kan berarti 300 juta ya Pak ya. Kalau 5%-nya kan berarti 150 juta. Ini per tahun Pak. Bapak kira-kira bisa nggak nyisihin 150 juta per tahun Pak? Untuk safety net Bapak. Berat Bu. Berat ya? Begitu berat. Kalau yang nggak berat berapa Pak? Enggak berat. Mungkin. Ya 60 juta lah setahun. 60-an ya. Tapi kalau 60-an, iya. Nanti mungkin safety net-nya itu nggak ideal ya Pak ya. Artinya kan idealnya di sini nih posisinya, karena kan saya memberikan jaminan standarnya segini kan Pak. Kalau 60-an mungkin saya hanya bisa kasih, mungkin ya Pak ya, plus minus di sini lah ya. Lebih kurang sedikit, mungkin nggak 100% standar bisa saya jamin Pak. Mungkin katakanlah 70%-an gitu. Masih oke nggak Pak? Masih oke. Oke. Masih oke yang ya. Penting ada. Ya udah. Ya udah kalau gitu saya coba usahakan bikin yang terbaik dulu dari budget yang Bapak miliki. Nanti kalau udah ready kita ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, sip Bu. Oke, thank you.
Thank you. Caranya Thank you gitu juga. Pak Jifung. Jadi saya nggak bicara rekening AB, saya nggak bicara Pak Ali, saya bicara Pak Jifung dan anak-anaknya. Ya. Keren sekali. Kayak ada ya. komentar Langsung Pak? Mana ya Bu ya? Langsung to the point ke orangnya gitu ya. Iya. Luar biasa langsung ya ke orang tersebut ya Bu ya. Iya betul. Saya nggak bicara orang lain, saya bicara Bapak dan keluarga. Dan nama anak itu mesti saya tulis karena nama anak itu adalah lagu di telinga orang tuanya. Kalau saya bilang si gede, si kecil, si tengah, Bapak nggak ada feelingnya. Tapi begitu saya sebutkan Gavin dan Ilian, langsung senyumnya lebar tuh si ibu tuh. Kas dia so dear gitu ya di hati kita. Oke, kayaknya terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Kita lanjut ke penutup ya. Boleh? Silakan. Ya, silakan. Ya. Oke. Saya akan lanjut sedikit. So, teman-teman, intinya kita jangan jual solusi ya. Kita itu jual problem. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami keluarganya atau orang yang disayangi di rumah sakit, teman-teman akan mengerti apa yang saya ceritain. Waktu itu emak saya pernah ya sakit ya. Waktu itu saya baru mau naik AM, jadi masih SUM. Ya uangnya lebih terbatas lah daripada sekarang ya. Belum MDRT. Terus sakit dan kebetulan emang saya mungkin lebih diberi Tuhan kemampuan lebih ketimbang saudara saya yang lain. Jadi ketika ada perlu dana, ya saya yang dipanggil pertama gitu ya. Panggil nih, Mar, ini perlu gesek lagi 12 juta. Kurang dananya untuk DP rumah sakit. Lagi dirawat nih. Ya udah gesek kartu kredit. Kurang nih, kata dokter perlu 20 juta lagi. Gesek lagi. Kurang lagi, 4 juta lagi. Gesek lagi. Teman-teman, saya mikir nggak? Saya nggak mikir saat itu. Buat saya, berapapun itu sepanjang kartu kredit saya masih bisa lewat, saya gesek. Kenapa? Karena taruhannya terlalu besar. Problemnya terlalu besar. Jadi cost-nya berapapun nggak akan jadi mahal. Ngerti ya? Nah, so kalau misalnya teman-teman bisa menunjukkan bahwa kamu ini punya problem kamu besar gitu ya, maka berapapun cost-nya nggak akan jadi masalah. So sell the problem, not the solution. Dan when the problem is big enough, the cost is always small. Ya, ini katanya Guy Becker dari MDRT. Ya, dan puji Tuhan mama saya diberi kesembuhan sampai hari ini masih sehat walaupun nggak bisa bergerak normal karena stroke dan amputasi ya. Tetapi masa-masa sulit itu saya bisa lewati berkat Prudential. Ya, waktu itu meskipun saya sempat sampai punya utang kartu kredit mungkin dia 3 digit gitu ya. Tapi karena saya udah AM waktu itu, ya dalam beberapa bulan ke depan hemat-hemat sedikit kebayar lah. Ya, so teman-teman di sini punya kesempatan untuk membahagiakan orang tua kita, keluarga kita ya. Kita masih dikasih waktu, kita harus bisa sukses karena nggak tentu mereka bisa menunggu ya. Nggak tentu kita masih punya kesempatannya kalau kita berlama-lama. Oke, last slide. People don't care how much you know. Ya, teman-teman, nasabah itu nggak peduli kita berapa pinternya atau berapa jagonya kita dalam mengatasi keberatan. Sampai kapan? Until they know how much you care. Ya, jadi tunjukkan dulu sebelum menunjukkan kepandaian kita, kepintaran kita, tunjukkan dulu kepedulian kita. Tunjukkan dulu bahwa saya bertemu hari ini memang tujuannya untuk bantuin kamu. Memang saya ingin memberikan sesuatu untuk kamu. Ya. Ini katanya Theodore Roosevelt ya. Maka yang lainnya akan bisa lancar. Bisa menyusul. Thank you teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa alamatkan ke mari.mdrt atau kalau pengen belajar lebih jauh tentang ini sih ada satu blog, ada satu IG baru saya namanya Mari Belajar MDRT, itu khusus untuk agen Prudential saja. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, follow-nya nanti kalau saya nggak approve, berarti kan saya nggak kenal. Nah teman-teman DM saya aja, tulis aja misalnya champion gitu sebagai kodenya. Oh saya tahu nih teman-teman dari champion. Karena saya nggak mau ada agen asuransi lain di situ. Oke, thank you. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Teman-teman, sukses semua. Go MDRT. Saya kembalikan ke MC. Luar biasa sekali sharing dari Ibu Marian. Beli plus sekali lagi untuk Ibu Marian yang luar biasa.
Thank you Pak Mulyanto. Bu Mariana. Luar biasa. Terima kasih Bu Mariana. Thank you Bu Mariana, luar biasa Bu. Bu Mariana. Sama teman-teman. Terima kasih Bu Mariana Sofia. Kita mau berfoto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Ya boleh chatnya nanti dulu. Kita mau berfoto terlebih dahulu. Silakan yang foto. Ya kita mau berfoto. Kamu bantu kamu. Yuk 1, 2, siap-siap 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi rame-rame ya, yang rame-rame ya. Oke. Rame-rame. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Luar biasa. Thank you Bu Mariana. Oke, thank you.